Hai semuanya, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan selalu memberikan informasi dan edukasi terkini terkait dunia saham. Dan sekarang ini kita mau membahas nih, apa sih yang namanya right issue itu? Agar sahabat Mirai Aset bisa mengambil opportunity dan tetap cuan dengan right issue. Langsung saja kita ngobrol yuk dengan Ibu Linda Homia. Halo Bu Linda. Halo Bu Alia. Bu, kan lagi banyak nih ya yang bertanya terkait right issue. Mungkin Ibu bisa bantu menjelaskan sebenarnya right issue itu apa sih? Right issue atau disebut juga hak memesan efek terlebih dahulu adalah salah satu aksi korporasi emiten yang memberikan hak membeli saham baru kepada pemegang sahamnya dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk ekspansi usaha atau kebutuhan lainnya. Sejujurnya nih ya Bu, saya masih bingung nih. Mungkin bisa bantu lebih dijelaskan lebih detail. Kita mulai dengan contohnya ya Bu Alia biar lebih jelas ya. Misalnya nih ya, Bu Alia itu adalah seorang investor sebuah restoran yang kebetulan restorannya dikelola oleh keluarganya Bu Alia gitu ya. Kemudian restoran ini bisnisnya maju dan berkembang pesat. Kemudian restorannya ini ingin nambah cabang baru. Lalu Bu Alia sebagai investor yang restoran yang tadi itu ditawarin nih buat nambah modal di restoran yang baru tadi tersebut. Kegiatan restoran untuk nambah modal membuka restoran baru ini disebut aksi right issue di pasar modal. Oh, oke. Jadi bisa secara singkat nih dibilang kalau ini adalah aksi menambah modal dengan mengeluarkan saham baru ya Bu ya? Benar sekali gitu. Nah, dengan adanya penambahan modal dan saham baru ini, gimana nih Bu biar membagi rata untuk para investor? Biasanya right issue itu dibagi berdasarkan rasio. Contoh misalnya rasio 1:3. Ini artinya setiap satu lembar saham, investor yang sebelumnya mendapat hak untuk membeli 3 lembar saham yang baru dikeluarkan oleh emiten tersebut. Nah, harga yang ditawarkan untuk membeli saham yang baru ini bisa saja lebih rendah atau lebih tinggi dari harga market saat itu. Kalau misalnya harga lebih rendah, biasanya investor lebih tertarik untuk membeli saham baru tersebut. Oke, jadi untuk para investor lama, biar adil, mereka bisa mesen duluan ya? Benar sekali, jadi dengan dapat harga spesial kan buat mereka investor lamanya. Bisa dijelaskan nggak nih Bu Linda dengan contoh yang sudah pernah terjadi di pasar saham Indonesia? Kita contohkan kode saham MEDC, yaitu saham perusahaan Medco Energy International Tbk, yang waktu bulan September 2020 mengalami right issue dengan rasio 5:2. Artinya setiap investor yang memiliki 5 lembar saham mendapat hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 2 lembarnya dengan harga tebusnya Rp250 per lembarnya. Kita lihat tampilan NeoHot sebagai berikut. Di sini, time date-nya di pasar reguler dan negosiasi adalah 8 September 2020. Artinya, investor mendapat hak right issue jika membeli sahamnya di hari terakhir 8 September 2020 berikut. Lalu, time date-nya di pasar tunai adalah tanggal 10 September 2020. Bagi investor yang membeli sahamnya di pasar tunai, mendapat hak right issue batas maksimalnya tanggal 10 September 2020. Ex-date-nya di pasar regular dan negotiation adalah tanggal 9 September 2020. Di sini, investor yang membeli sahamnya di yang tadi tanggal come date-nya sudah bisa menjual sahamnya di tanggal 9 September 2020, namun tetap mendapat hak right issue-nya. Ya, ex-date-nya di pasar tunai adalah tanggal 11 September 2020. Di sini, investor yang membeli sahamnya tadi yang di come date pasar tunai, ya, tanggal 10 September 2020 sudah bisa menjual sahamnya di pasar tunai juga tanggal 11 September 2020. Di sini saya ingatkan buat sahabat Mirai Aset yang kalau misalnya membeli sahamnya di pasar reguler atau negotiation, ingat juga nanti ex-date-nya juga mengikuti pasar reguler dan negotiation. Tapi kalau membeli sahamnya ikutin come date pasar tunai, maka ex-date-nya juga ikutin yang pasar tunai.
Recording date-nya 10 September 2020, ini artinya tanggal pencatatan ya. Kemudian trading start date-nya tanggal 14 September 2020, trading end date-nya 18 September 2020. Di sini adalah masa perdagangan selama tanggal 14 sampai tanggal 18 September 2020. Masa trading ini maka investor bisa menjual belikan right issue-nya ataupun menebus hak right issue-nya di masa trading ini. Subscription date-nya 18 September 2020 yang artinya hari terakhir penebusan right issue tersebut. Nah, setelah saya sebagai investor mendapatkan hak untuk right issue tersebut, proses apa sih Bu yang akan terjadi selanjutnya? Jika Bu Alia memenuhi syarat untuk mendapat hak right issue, maka nantinya di portofolio Bu Alia akan muncul kode saham MEDC-R. Ya, nanti waktu masa perdagangan 14 sampai 18 September 2020, Ibu Alia bisa menebus atau menjual belikan right issue tersebut. Tapi Bu, bagaimana sih caranya agar kita sebagai investor bisa menebus right issue tersebut? Nah, Bu Alia bisa menebus right issue tersebut di menu Neo Hodge ataupun Hodge. Untuk menu Neo Hodge, kita ke menu seperti berikut di menu Portfolio, kemudian Application of Right. Di sini nanti Ibu akan muncul nih hak right issue yang harusnya Ibu tebus sebanyak berapa tertera di layar ini. Ibu Alia tinggal klik apply dan menyiapkan dananya di RDN selama masa penebusan tersebut. Dan nantinya setelah settlement T2, maka right issue itu akan berubah menjadi saham MEDC di portofolio Bu Alia. Bisa juga Bu Alia menebusnya di Hodge menu 4205, sama nanti akan muncul di layarnya kode saham MEDC-R, jumlah yang harus di-apply, Ibu Alia tinggal klik apply saja. Nah, yang penting dananya tersedia di RDN ya Bu. Hampir sama itu ya Bu ya, seperti mau membeli saham, cuma ini kayak mesen duluan gitu ya. Bener, seperti itu Bu Alia. Tapi Bu Alia ingat ya, kalau Bu Alia nanti mau nebus right issue MEDC-nya ini, disarankan H-1 sebelum hari terakhir. Nah, supaya untuk memperlancar proses penebusan hak right issue Ibu. Kalau untuk para investor ya Bu, yang tidak ingin menggunakan hak right issue tersebut, apa sih dampak negatifnya? Secara presentase, kepemilikan Bu Alia akan menurun kalau tidak menebus hak right issue ini. Sebagai gambarannya, tadinya kan Bu Alia misalnya investor restoran yang dikelola oleh keluarga Bu Alia. Kemudian restoran ini mau buka cabang nih. Dia membutuhkan modal untuk restoran yang baru. Misalnya modal yang dibutuhkan itu adalah sama dengan yang sebelumnya. Ini boleh analogikan sebagai rasio 1:1. Ya, kemudian bagian Bu Alia anggap kata sebelumnya itu adalah 1/4 atau 25%-nya. Nah, Bu Alia juga ditawarkan porsi kepemilikan yang sama di restoran yang baru, 25% juga. Tapi Bu Alia tidak mau untuk menebus hak ini. Maka hak ini bisa aja dijual kepada investor baru. Kepemilikan Bu Alia yang tadinya 25% akibat bertambahnya restoran baru ini, sekarang bukan 25% lagi, tapi menjadi hanya 12,5% atau 1/8-nya. Walaupun secara jumlah lotnya itu tetap, namun secara persennya itu menurun kepemilikannya. Ini yang disebut dilusi. Aku coba summary dikit ya Bu ya. Jadi secara persentase yang berubah adalah jumlah kepemilikan, tapi sebenarnya jumlah saham saya tetap sama ya. Bener, secara persentasenya berubah. Misal nih ya Bu, saya sebagai investor restoran lama tidak ingin menebus hak right issue tersebut. Nah, saya bisa nggak sih memberikan ke orang lain atau ada cara lain nih? Nah, kalau Bu Alia tidak berniat untuk menebus hak right issue tersebut, maka Bu Alia bisa menjualnya di Neo Hodge ataupun di Hodge. Untuk Neo Hodge bisa masuk ke menu order, non-regular order ya. Masukin kode sahamnya MEDC-R.TN. Lalu pilih marketnya yang TN seperti ini. Kemudian Bu Alia
bisa memilih untuk jual hanya di sesi 1 ya Bu ya, ingat. Nah, lalu Bu Alia juga bisa menjualnya di HOTS ya, di menu 0813, menu order non-regular bought order. Buat sahabat Mirai Aset Sekuritas semuanya yang tadinya belum sempat membeli saham MEDC di hari come date-nya, masih bisa membeli right issue di menu order non-regular ini. Kalau sahabat Mirai Aset ingin melihat dan mengecek harga right issue di Neo HOTS nih gimana? Nah, kita masuk ke menu Neo HOTS yaitu stock price. Yang penting tuh kode sahamnya. Kita isi MEDC strip R titik TN. Akan kelihatan harga right issue yang sedang berlangsung selama masa itu. Nah, tapi selama transaksi ini ya Bu, apakah harga right issue tersebut bisa naik dan turun atau tetap nih? Bisa naik turun, kan namanya juga market ya, orang jual beli gitu. Itu sangat tergantung demand dan supply market saat itu. Ketika emiten bilang nih ke masyarakat kalau mereka mau right issue, ada nggak sih efeknya ke harga saham? Apakah biasanya naik, turun, atau gimana nih Bu? Itu sangat tergantung, kembali lagi, tujuan awal ketika emiten melaksanakan right issue ini. Apakah dananya digunakan untuk mengembangkan usaha atau untuk melunasi hutang. Sentimen yang positif akan membuat harga right issue-nya itu menarik diminati oleh investor. Apalagi nih kalau harga tebusnya lebih murah daripada harga market saham itu. Sudah jelas mereka akan bersedia menebus right issue tersebut karena lebih murah kan? Bu, kalau saya lihat nih ya di berita-berita right issue itu ada nih di dalamnya harga teoritis. Apa sih sebenarnya harga teoritis ini? Harga teoritis itu adalah harga penyesuaian pasar ketika masa come date-nya dengan harga penebusan right issue tersebut. Kita langsung contohkan ya, waktu itu MEDC harga close-nya di tanggal 8 September 2020 itu adalah 540. Harga tebusnya 250 per lembarnya dengan rasio 5:2. Rumus harga teoritisnya rasio saham lama dikali harga close-nya ditambah rasio saham baru dikali harga penebusannya dibagi total jumlah rasio. Dalam hal ini berarti 5 kali 540 ditambah 2 kali 250 dibagi totalnya yaitu 7, kita mendapatkan hasil 457,143. Disesuaikan dengan harga fraksinya, maka harga teoritisnya di tanggal 9 September 2020 besoknya itu adalah 458. Oke, baik. Tapi untuk para investor yang tidak melakukan apa-apa, yang cuek aja, yang tidak dijual ataupun tidak ditebus right issue-nya, apa yang akan terjadi nih Bu? Maka nanti right issue-nya itu akan hangus dengan sendirinya setelah masa perdagangan right issue tersebut. Tapi tetap tidak mengurangi jumlah sahamnya ya? Benar sekali, lotnya sih tetap sama gitu. Dari obrolan kita yang super panjang ini ya Bu ya, ada nggak sih smart tips untuk para sahabat Mirai Aset yang sekiranya mau ikutan right issue nih? Saya kasih 3 tips ya. Yang pertama, sahabat Mirai Aset mesti tahu tujuan penggunaan dana right issue ini untuk apa. Yang kedua, mesti tahu dulu mau menebus, menjual, atau membiarkannya hangus. Itu sebuah pilihan ya. Dan yang ketiga, pastikan jadwalnya. Kapan mau tebusnya dan kapan mau jualnya. Dan ingat kalau untuk jual hanya di sesi 1. Oke, terima kasih banyak Bu Linda atas edukasi right issue beserta smart tipsnya. Sama-sama Bu Alia, semoga membantu sahabat Mirai Aset semua ya. Ternyata banyak sekali ya ilmu baru yang bisa kita pelajari di dunia saham, makanya saksikan terus belajar bareng Mirai Aset beserta edukasi terkininya. Sampai jumpa dan happy cuan! Happy cuan!